Dah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan masih dalam pembahasan tentang rukun iman yang kelima, itu iman bil yaumil akhir. Kita sudah membahas berbagai macam rentetan kejadian setelah kita meninggal dunia, itu sudah masuk fase hari akhirat. Dan di penghujung pembahasan ini kita membahas tentang surga dan neraka. Insyaallah pembahasan tentang surga ini kita tinggal 2 pertemuan lagi. Insyaallah taala. Hari ini sama pertemuan satu lagi nanti, kemudian baru kita masuk ke pembahasan tentang neraka. Pembahasan terkait neraka ini juga mungkin butuh beberapa kali pertemuan. Setelah itu baru kita masuk pembahasan rukun iman yang terakhir, yaitu iman pada qada dan al-qadar. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang macam-macam atau model-model kenikmatan surga yang berkaitan dengan penghuni surganya itu sendiri. Yaitu seperti misalnya penghuni surga itu adalah raja, kemudian dalam surga dia tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan lagi dalamnya, kemudian dia tidak ada capek, nggak ada tidur di sana. Dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang berkaitan sama penghuni surganya itu. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang model-model kenikmatan surga yang berkaitan dengan kenikmatan surganya itu sendiri. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, sebelumnya kita mengingatkan bahwasanya segala sesuatu yang kita coba bayangkan terkait apa yang kita dengar tentang surga, itu pasti akan keliru. Karena sebagaimanapun kita mencoba menghayalkan, membayangkannya, itu pasti akan keliru, tidak akan benar. Karena Nabi SAW sudah menyampaikan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Wa'iddat li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Disiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh itu surga yang tidak pernah dipandang oleh mata. Tidak ada yang pernah melihatnya, kecuali orang-orang yang sudah Nabi SAW khususkan, kemudian tidak pernah didengar dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Demikian juga kaidah umum tentang surga. Kita sempat singgung waktu itu, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya ilal asma'. Tidaklah sesuatu di surga itu jika dikaitkan dengan apa yang ada di dunia itu kecuali hanya sama namanya saja, tapi hakikatnya berbeda. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan kita dalam banyak ayat tentang model-model beberapa kenikmatan surga. Mungkin kita sering beberapa kali kita melewati ayat-ayat itu, tapi kita tidak memahami maknanya. Maka di kesempatan kali ini insyaallah kita sambil mentadabburi ayat-ayat tersebut, firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kenikmatan surga, sambil kita membahasnya insyaallah taala. Yang pertama, sebelumnya terkait dengan kenikmatan surga. Di antara nama surga itulah Jannatun Na'im. Kita sudah pernah bahas, yaitu jannah, surga atau taman-taman yang penuh dengan kenikmatan. Artinya apa? Di surga itu semuanya penuh dengan kenikmatan, semua. Jadi kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga itu tidak terputus, sedikit pun nggak pernah terputus. Semua yang dirasakan kenikmatan.
Setiap saat, setiap waktu. Apa yang dilihat oleh penghuni surga, dia merasakan kenikmatan dengan apa yang dia lihat. Apa yang dia dengar, apa yang disentuh oleh penghuni surga, dia akan merasakan kenikmatan. Apa yang didengar oleh penghuni surga, dia akan merasakan kenikmatan. Sesuatu yang menyenangkan semuanya. Apa aja yang dilihat, dia menyenangkan di surga. Karena Allah berfirman, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Apabila kamu melihat di sana di surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Jadi apa aja yang dipandang oleh penghuni surga itu akan menyenangkan hatinya dia. Karena di surga tidak ada sesuatu pun kecuali itu adalah kenikmatan. Dia mau melihat rumahnya, dia mau melihat dipan-dipannya, dia mau melihat sofanya, dia mau melihat bejana-bejana, piring-piring gelasnya, dia mau melihat pelayan-pelayannya, pohon-pohonnya, sungai-sungainya, semua yang dia pandang, dia akan merasakan kenikmatan, kelezatan dengan memandang, hanya sekedar memandang. Bagaimana lagi dengan memandang bidadarinya? Semua itu dipenuhi dengan kenikmatan. Karena tadi surga disebut dengan Jannatul Na'im. Allah berfirman, "Innal abrara lafi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang baik, berbakti, benar-benar berada dalam kenikmatan surga. Alal araiki yang turun, di atas dipan-dipan, sofa-sofa, mereka memandang. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Engkau mengetahui dari wajah mereka dengan yang penuh kenikmatan. Dari wajah mereka dapat diketahui dia mendapatkan kesenangan dan kenikmatan. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya penghuni surga dia bertelekan atas dipan-dipannya sambil memandang, dan Allah tidak menjelaskan apa yang dipandang oleh penghuni surga. Tapi hasil dari pandangan tersebut mereka mendapatkan kenikmatan dan kesenangan. Karenanya dalam tafsir, kaidah dalam ilmu tafsir, ketika objek itu tidak disebutkan, ini bersifat umum. Artinya apa saja yang dipandang oleh penghuni surga, dia akan mendapatkan kenikmatan dan kelezatan. Itulah bedanya dengan yang kita lihat di dunia. Kalau di dunia kita terkadang melihat sesuatu yang menyenangkan hati kita, terkadang kita melihat sesuatu yang menjadikan hati kita sedih. Terkadang kita melihat sesuatu yang menjadikan hati kita marah, dongkol, kesel. Itulah kehidupan dunia. Kehidupan dunia yang penuh dengan hal-hal seperti itu. Banyak kurangnya, menyakitkan, menyusahkan, menyedihkan. Tapi ketika di surga nanti semua sudah tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Mereka akan mendapatkan full kenikmatan non-stop di surga. Karenanya itulah yang menjadikan kaum mukminin, orang yang beriman, sangat merindukan surga. Jadi kan orang merindukan surga. Makanya kita lihat bagaimana para sahabat dulu sabarnya mereka menghadapi kehidupan. Karena mereka orang-orang yang sangat merindukan surga. Kita melihat bagaimana perjuangan para sahabat dulu berjihad. Luar biasa beraninya mereka. Mengorbankan nyawa luar biasa. Karena apa? Karena mereka merindukan surga Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada lagi kesedihan di dalamnya. Taib, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita mulai masuk bahasan macam-macam kenikmatan di surga. Yang pertama, sungai-sungai yang ada di surga. Jadi ketika kita menyebutkan istilah sungai, otomatis otak kita ini langsung mencari data untuk dikhayalkan. Yang muncul apa? Ya sungai yang kita lihat di dunia. Secara otomatis sudah seperti itu. Karena yang bisa dicerna oleh akal kita ya sesuatu yang pernah kita lihat. Tapi ingat kaedahnya. Apa aja di surga dibandingkan dengan di dunia itu hanya sekedar sama namanya saja. Hakikatnya nggak akan sama. Jadi kita mau bayangkan sungai, ya yang kita bayangkan sungai di dunia, tapi tidak akan sama dengan sungai yang akan Allah siapkan di surga nanti. Allah SWT berfirman, "Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa walahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nar wa sukhu min ma'in hamima faqatta'a am'a'ahum." Perhatikan ayat ini dalam surat Muhammad ayat 15. Allah membandingkan, berikan gambaran bagaimana
Coba kalian bandingkan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman di surga dengan apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang masuk neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah sama perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada mereka, dijanjikan kepada orang yang bertakwa, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Ini yang pertama. Kemudian sungai-sungai dari susu yang tidak akan berubah rasanya. Kedua. Kemudian sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Tiga. Dan sungai-sungai dari madu yang murni. Yang empat. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka. Apakah sama dengan orang-orang yang kekal di neraka jahanam yang diberikan minum dari hamim? Hamim itu air yang sangat panas, sangat mendidih, yang saking hausnya mereka terpaksa meminumnya, dan ketika mereka minum air itu faqatta'a am'a'ahum, maka akan terpotong-potong usus mereka. Walayadu billah. Lihat, dalam ayat ini Allah sebutkan, lihat kenikmatan surga, sungai-sungai Allah sebutkan. Apakah sama orang penghuni neraka nanti dikasih air minum? Nanti akan kita bahas ketika bahas tentang neraka. Mengerikan. Walayadu billah. Ayat ini Allah menjelaskan ada 4 jenis sungai. Ada 4 macam sungai. Sungai dari air biasa yang airnya tidak akan berubah rasa dan baunya, jernih, segar. Kemudian sungai dari susu yang tidak akan berubah rasanya. Kalau air di dunia bisa berubah rasanya kalau lama disimpan. Susu di dunia kalau udah lama berubah dia jadi asam basi dia. Sungai dari susu yang tidak akan berubah rasanya. Berenang sambil minum susu. Kemudian sungai dari madu murni. Yang ketiga sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya. Khamar diminum nikmat, tidak seperti khamar di dunia. Kemudian sungai dari madu murni yang keempat. Rasulullah SAW bersabda tentang sungai di surga, anharun tajri min ghairi ukhdud. Ini yang sempat saya singgung pekan lalu. Sungai di surga itu dia mengalir, nggak ada paritnya, hadirin. Kalau sungai di dunia mengalir pasti dia ada lekukannya, pasti dia dalam lekuk begitu, ada paritnya. Tapi kalau sungai di surga nggak ada, dia mengalir di atas tanpa ada parit. Bagaimana? Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sungai seperti itu. Kita mau bayangkan juga, ya mentok segitulah khayalan kita. Kemudian ada satu sungai lagi yang paling agung. Sungai di surga yang paling agung, ini yang paling spesial, yang ini khusus disiapkan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang tahu namanya? Sungai apa namanya, hadirin? Hah? Sungai apa? Ada satu sungai yang paling spesial di surga. Hah? Sahih, Sungai Al-Kautsar. Makanya inna a'tainakal kautsar itu tafsirannya, Al-Kautsar itu kebaikan yang banyak. Sungguhnya kami berikan kepada engkau kebaikan yang banyak. Di antara tafsirnya Al-Kautsar itu ada sebuah sungai di surga yang dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Sungai Al-Kautsar. Tidak disebutkan ciri-cirinya bagaimana Al-Kautsar. Ini tidak ada dalil yang jelas menjelaskan bagaimana ciri-cirinya. Yang jelas ini surga yang sangat spesial, sungai yang spesial khusus Al-Kautsar namanya. Dan itu Allah berikan kepada Muhammad, inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau al-kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang menghinamu, mencelamu, sungguhnya mereka lah yang abtar, yang terputus. Karena dulu orang-orang Quraisy menghina Nabi SAW, dikatakan Nabi Muhammad itu abtar, dia terputus nasabnya. Karena Nabi Muhammad SAW nggak punya anak laki-laki yang dewasa. Dihina oleh mereka orang-orang musyrikin, abtar. Nabi Muhammad itu terputus. Kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya yang menghinamu, mereka lah yang terputus. Itu dia sungai di surga. Kemudian yang berikutnya, mata air di surga. Selain ada sungai, ada juga mata air. Dan ini Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran tentang mata air. Di antaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga
dan di dekat mata air yang mengalir. Dalam ayat lain, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sungguhnya orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan berada di sekitar mata air yang mengalir. Dalam ayat yang Allah berfirman, fihima ainani tajriyan. Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Dalam ayat yang Allah berfirman, fihima ainani naddakhatan. Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Dan berbagai macam ayat yang lainnya. Allah sering sebutkan tentang mata air di surga ini. Dan dalam ayat yang lain dijelaskan jenis dari mata air tersebut. Di antaranya ada mata air namanya kafur. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadallah yufajjirunaha tafjira. Sungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan minum dari gelas. Yani khamr, gelas khamr yang campurannya adalah air kafur. Apa itu air kafur? Itu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum. Mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Nanti akan kita jelaskan nih. Mereka dapat mengalirkan mata air tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi ka'as dalam ayat Al-Quran sebutkan ka'as itu artinya gelas, piala, gelas yang isinya khamr. Dan salah satu minumannya yaitu khamr yang dicampur dengan kafur. Para ulama menjelaskan bahwasanya khamr yang diminum penghuni surga itu dia aromanya sedap. Berbeda dengan khamr yang ada di dunia. Kenapa? Karena khamr di surga itu wangi karena dicampur dengan air dari mata air kafur ini. Jadikannya dia wangi. Kemudian mata air yang lain Allah sebutkan dalam ayat lainnya itu tasnim. Dalam surat Al-Mutaffifin Allah berfirman, yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun mizajuhu min tasnim ainan yashrabu biha al-muqarrabun. Mereka penghuni surga diberi minum dari khamr yang tidak memabukkan, yang tempatnya masih tertutup disegel, penutupnya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu falyatanafasil mutanafisun, kata Allah SWT, untuk mendapatkan yang demikian hendaknya kalian berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim, campurannya dari tasnim. Apa itu? Ainan yashrabu biha al-muqarrabun. Tasnim yaitu mata air yang diminum oleh mereka penduduk surga yang muqarrabun, yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk surga diberikan minuman dari rahiq. Demikian juga rahiq yang dicampur dengan tasnim juga diberikan minum murni dari tasnim itu sendiri. Dari sini juga, dari ayat ini kita mengambil faedah. Allah menyebutkan dalam ayat ini, hadirin, tingkatan penghuni surga. Tingkatan penghuni surga. Ada tingkatan penghuni surga disebut dengan al-abrar. Kemudian ada tingkatan yang di atasnya itu lebih tinggi dari itu, yaitu al-muqarrabun namanya. Itu penghuni surga yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih tinggi derajatnya al-muqarrabun ini. Dan dalam ayat ini disebutkan bahwasanya al-abrar dia mendapatkan minuman dari rahiq itu yaitu khamr dicampur dengan tasnim. Adapun yang muqarrabun yang lebih tinggi dia minum murni dari tasnim itu sendiri langsung. Dan ini ayat ini menunjukkan bahwasanya tasnim itu jauh lebih nikmat, lebih lezat daripada khamr yang dicampur dengan tasnim. Kenapa? Karena muqarrabun itu lebih tinggi derajatnya dari al-abrar. Dan perhatikan di tengah ayat Allah berfirman apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ingat, yang untuk mendapatkan demikian itu hendaklah kalian berlomba-lomba. Kita saat ini dalam kehidupan dunia bukan hanya kita berusaha mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita disuruh berlomba-lomba untuk meninggikan derajat kita di surga. Karena derajat di surga ini yang kita kejar. Dan derajat di surga ini ketika sudah sampai di titik itu kita nggak bisa berubah lagi sudah. Tetap di derajat di situ yang sudah Allah tentukan. Nah, bagaimana caranya kita
Agar derajatnya tinggi, ya amalannya dikencengin. Makanya Allah sebutkan hendaknya kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Fastabiqul khairat dalam ayat lain, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan untuk mengejar nikmat-nikmat Allah tadi. Kemudian mata air berikutnya dalam Al-Quran disebutkan ada yang namanya salsabil. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila. Dalam surga itu mereka diberikan minuman khamr yang campurannya zanjabil. Apa zanjabil itu? Zanjabil itu apa hadirin? Zanjabil itu jahe ya. Jangan samain sama jahe di sini ya. Sebutkan di situ minumannya dikasih kas, piala, gelas berisi khamr. Khamrnya campurannya ada jahenya. Kita mau bayangin kalau sudah mentok, sudah khayalan kita apa? STMJ apa? STMJ. Jadi khamrnya ada campuran jahenya. Kemudian jahe itu diambil dari mana? Zanjabil ini ainan fiha tusamma salsabil. Diambil dari mata air yang dinamakan salsabil. Itu beberapa nama mata air yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian perhatikan, kita kembali ke ayat yang tadi kita baca. Allah menyebutkan ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Itu mata air dalam surga yang padanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka penghuni surga dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Para ulama tafsir menyebutkan maksudnya apa? Mereka dapat mengalirkan mata air sesuka hati mereka. Jadi penghuni surga itu kalau mau di satu tempat dia ditunjuk pengen jadi mata air, akan muncul mata air di situ. Dan dia bisa mengalirkan mata air itu kemana saja yang dia mau, terserah. Jadi mana aja yang mau mata air keluar, dia tinggal tunjuk, akan jadi mata air di situ. Disebutkan oleh para ulama tafsir demikian. Itu Allah sebutkan tentang sungai dan mata air, tapi ingat, tidak akan sama dengan mata air dan sungai yang ada di dunia. Ya, hanya sama namanya saja. Kita mau bayangin juga nggak bisa. Intinya seperti itu. Allah sebutkan agar dengan nama-nama atau sesuatu yang ada di dunia untuk memudahkan kita menangkapnya. Sesuatu yang namanya sama dan yang ada di dunia, yang ada di surga, agar memudahkan kita untuk menangkapnya, memahaminya. Tapi kemudian yang ketiga, pohon-pohon di surga. Di antara ciri-ciri pohon di surga itu datang dalam riwayat, yaitu batang pohonnya itu terbuat dari emas. Pohon, tapi batangnya dari emas. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, "Ma fil jannati syajaratun illa saquha min dhahab." Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Jadi batangnya terbuat dari emas. Indah enggak? Jelas indah. Pohon di dunia aja kita suka ngelihatnya. Kadang orang sengaja nanam pohon di rumahnya, macam-macam nanam pohon di rumahnya, biar rindang, biar matanya enak memandang. Kadang pohonnya dihias-hias. Bagaimana lagi pohonnya ini batangnya dari emas. Itulah keindahan yang Allah siapkan. Kemudian dahannya rindang dan naungannya sangat rindang dan sangat panjang. Jadi dahannya itu dia rindang dan dia banyak naungannya dan naungannya sangat panjang, pohon-pohon di surga. Allah berfirman, "Wa dhillim mamdud." Dan naungan pohon yang terbentang luas. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Mathalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tahtiha al-anhar ukuluha daim wa dhilluha tilka 'uqbal ladzina ittaqaw wa 'uqbal kafirin an-nar." Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah seperti taman yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, buahnya enggak putus-putus, enggak berhenti-berhenti buahnya. Demikian juga dengan naungannya, enggak ada habis-habisnya naungan pohon. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati syajarah." Sungguhnya di surga ada sebuah pohon.
Yasiru rakibu fi dhilliha mi'ata 'am. Seorang musafir kalau berjalan di bawah naungan pohon itu sampai 100 tahun, la yaqta'uha, dia enggak akan sampai ke ujung pohon, ujung naungan pohon itu saking besarnya. Waqra'u in syi'tum, maka bacalah jika kalian mau, wa dhillim mamdud. Dan Nabi SAW bacalah ayat Al-Qur'an, wa dhillim mamdud, yang naungannya terbentang luas. Di sini juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya pohon-pohon di surga itu sangat besar. Ya, kitanya juga, penghuni surganya juga dibikin besar ya, sebagaimana kita sebutkan pekan lalu, 30 ya, sekitar 30-an meter tingginya, 60 hasta, lebarnya 7 hasta, besar. Maka pohonnya juga besar-besar, naungannya sangat panjang. Kemudian dalam ayat juga disebutkan bahwasanya pohon-pohon di surga itu nggak ada yang berduri. Allah berfirman, wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, fi sidrim makhdud, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Di pohon bidara di dunia berduri, tapi nanti di surga pohon bidaranya nggak berduri. Ini menunjukkan bahwasanya di surga itu nggak ada pohon-pohon yang berduri. Kemudian yang berikutnya, buah-buahan di surga. Buah-buahan di surga. Yang pertama disebutkan dalam dalil bahwasanya buah di surga itu dia akan terus ada, tidak mengenal musim. Nggak ada istilah musim pengen duren tapi belum musim, nggak ada. Pengen rambutan, tapi belum musim nih di surga, nggak ada. Jadi buahnya terus ada. Allah berfirman, ukuluha daimun wa dhilluha. Buahnya nggak berhenti buah, terus berbuah, dan naungannya juga demikian. Naungannya nggak ada ujungnya. Ini juga menunjukkan bedanya kalau kita membandingkan dengan di dunia begitu. Lagi pengen makan kelengkeng, misalnya pengen makan durian belum musim, ya sabar. Tapi kalau di surga akan terus ada. Kemudian yang berikutnya, buah-buahnya sangat banyak, tinggal pilih. Allah berfirman, wa fakihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Dan buah-buahan yang sangat banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Wallahu ta'ala alam, apakah dalam satu pohon itu ada berbagai macam buah dalam satu pohon, atau memang satu pohon satu buah tapi banyak. Intinya Allah menyebutkan buahnya sangat banyak, nggak berhenti dan bebas, nggak terlarang mengambilnya, boleh. Kemudian juga dalil menunjukkan tentang buah-buahan di surga, bahwasanya buah di surga itu sangat mudah untuk diraih, mudah untuk dipetik, nggak perlu manjat untuk ngambilnya. Kalau di dunia mungkin pengen mangga, ngelempar dulu ya kan, lempar mangga tetangga atau pakai galah atau manjat dulu. Kalau di surga Allah berfirman, la mamnu'ah, tidak terlarang orang mengambilnya, tidak terhalangi, tinggal ngambil. Kemudian juga dalam surat Al-Haqqah Allah menyebutkan apa? Qutufuha daniyah. Buah-buahnya itu sangat rendah, sangat dekat. Jadi tinggal diambil. Jadi buahnya itu dia mendekat, dia dekat sekali, gampang diraih, gampang diambil, terus nggak berhenti. Gampang untuk dipetik buah-buahnya. Bahkan para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya kalau seorang nih penghuni surga dia pengen makan buah, nanti buahnya itu, batangnya itu datang sendiri ke dia tinggal ngambil sendiri buahnya. Seperti itu. Dalam ayat Allah berfirman, wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullat qutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buah-buahannya dimudahkan untuk memetiknya semudah-mudahnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping buahnya sangat banyak, nggak ada habis-habisnya dan mudah untuk metiknya. Ingat juga tadi yang kita sebutkan ya pekan lalu, bahwasanya di surga itu, penghuni surga itu ketika dia makan, dia nggak akan kenyang. Jadi mereka makan tuh, mereka pengen merasakan kenikmatan dengan dia makan berbagai macam makanan di situ tanpa ada rasakan kenyang, full gitu enggak. Terus dia bisa makan terus, makan buah, makan daging terus. Pokoknya dia merasakan kenikmatan dengan makan itu. Nggak kenyang, nggak tidur, nggak ada buang air.
Yang ada ya nggak pilek, nggak batuk, ya nggak buang ingus, nggak buang ludah. Cuman satu disebutkan dalam riwayat apa orang-orang penghuni surga itu dia bersendawa itu pun baunya wangi seperti kasturi. Subhanallah. Kemudian juga tentang buah-buahan, yaitu buah-buahannya itu dalam ayat disebutkan dia tersusun rapi buah-buahannya. Rapi susunannya. Allah berfirman wa talhim mandud, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Yap, sebagian ulama tafsir menafsirkan ini pisang, ya, tapi ini juga berlaku untuk buah-buah yang lainnya. Dia bersusun sangat banyak, terus bersusun, terus gampang untuk diambil. Itu diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang buah-buah di surga. Kemudian yang berikutnya makanan dan minuman penghuni surga. Makanan dan minuman penghuni surga itu sangat banyak hadirin, sangat banyak. Macam-macam. Bahkan apa yang kita pengen. Ingat kaidahnya yang kita sebutkan pekan lalu. Walahum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan di surga itu bagi kalian apa saja yang jiwa kalian pengen, jiwa kalian suka, jiwa kalian condong, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan ya nggak ada batasnya kalau di surga. Misalnya nanti pas di surga antum pengen makan pecel misalnya, ada pecel, langsung datang, tapi ya nggak ngulek dulu pengen pecel apa, iya dikasih. Tongseng misalnya, apa kayak lagi makanan ada, ngerujak misalnya ada. Pokoknya apa yang jiwa kalian mau dikasih sama Allah Subhanahu wa taala di surga. Dari sekian makanan yang ada di surga, di antara makanan yang menakjubkan dalam ayat disebutkan, ini disebutkan karena dia agak spesial, makanan di surga yang satu ini itu apa? Daging burung. Allah berfirman walahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Allah menyebutkan burung dalam ayat ini, padahal hewan-hewan ada banyak jenisnya, ada banyak macamnya. Ini di antara faedahnya apa? Kalau hewan darat mungkin kita sudah sering makan. Tapi kalau burung emang subhanallah orang jarang makan burung sebenarnya. Jarang orang makan burung. Ya, karena di samping emang burung itu agak gampang untuk ditangkap. Dan juga burungnya di surga ya nggak sama burung yang kita makan di dunia. Entah itu burung apa, pokoknya Allah sebutkan secara khusus tentang burung ini, itu makanan yang sangat enak, spesial. Kemudian juga dalam ayat ini bersifat umum, jadi macam-macam jenis burung yang dia mau, apa aja burung yang dia mau dia makan dia kasih. Karena para ulama tafsir di antara tafsir Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, penghuni surga kalau nanti dia pengen makan burung, itu burung lagi lewat terbang, dia pengen itu burung itu datang ke dia untuk dimakan burungnya langsung. Ya seperti itu. Kemudian minuman penghuni surga ini juga ada banyak macamnya minuman penghuni surga. Di antaranya Allah SWT berfirman tentang khamar yang menjadi minuman penduduk surga. Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'thim. Dalam surga mereka saling memperebutkan gelas yang isinya ya khamar. Yang khamar ini kalau dia minum, kata Allah SWT, tidak menjadikan minum itu mengeluarkan kata-kata yang enggak berfaedah dan tidak pula menimbulkan perbuatan dosa. Lihat. Kalau khamar di dunia diminum, minimal yang minumnya itu mengeluarkan kata-kata yang enggak faedah, ngelantur dia, ngalur ngidul. Bahkan terkadang ada yang maki-maki orang. Ngomong kasar, maki-maki orang. Ada kisah dulu di kampung saya sana. Di daerah ada suatu tempat emang sana terkenal orang sering minum di daerah situ. Ya ada satu si Fulan ini terkenal suka minum minuman keras. Setiap kali dia pulang habis minum dari kampung gitu, dia lewatin jalan di kampung itu setiap hari
Semua isi kampung itu dimaki-maki sama dia. Sambil dia jalan, sambil dia mabok, dia maki-maki, suap isi kampung. Begitu buruknya khamar di dunia. Itu baru kita mengucapkan, dia menjadikan dia mengeluarkan kata-kata yang nggak faedah. Terkadang apa? Lakukan perbuatan-perbuatan kriminal. Betapa banyak orang yang kecelakaan gara-gara khamar. Udah nggak terhitung banyaknya. Betapa banyak kasus pembunuhan, pemerkosaan gara-gara khamar. Makanya Allah sebutkan la laghun fiha wala ta'thim. Nggak ada dia mengeluarkan kata-kata nggak berfaedah habis minum itu, khamar itu, dan tidak juga perbuatan dosa. Kemudian penghuni surga ketika dia minum khamar itu dia akan merasakan kelezatan, karena khamar di surga rasanya sangat nikmat, sangat lezat. Kemudian dia tidak menjadikan peminumnya jadi mabok habis minum khamar tersebut. Karenanya dalam syariat Islam diharamkan minum khamar di dunia. Allah berfirman tentang pengharaman khamar. Tapi jadi ingat ya, khamar itu diharamkan itu bertahap. Ada sekitar 3 atau 4 ayat dalam Al-Quran proses pengharaman khamar. Karena orang Arab dulu tuh mereka sangat suka minum khamar, luar biasa mereka. Sama khamar tuh luar biasa. Minuman sehari-hari. Bangga dengan khamar. Mereka tuh bangga kalau bisa disuguhin tamu mereka tuh khamar. Hampir setiap rumah ada khamar. Dan khamar ini baru diharamkan ketika sudah hijrah ke Madinah. Waktu di Mekah belum. Bahkan waktu pas awal-awal di Madinah pun para sahabat masih minum khamar. Para sahabat masih minum khamar. Waktu awal-awal di Madinah. Makanya karena mereka sangat suka sama khamar ini, di proses pengharamannya itu bertahap. Nggak langsung. Kalau langsung di-cut berat bagi mereka. Pelan-pelan. Sebutkan Allah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Khamar itu keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Ada manfaatnya, mereka bisa berjual beli dengan khamar. Tapi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, kata Allah, keburukannya khamar lebih besar daripada manfaatnya. Mulai nih, sahabat mulai ada rasa, oh ya, kayak ada kode-kode nih khamar bakal diharamkan. Kemudian nggak lama turun ayat berikutnya, gara-gara ada salah seorang sahabat, dia habis minum khamar, terus datang waktu sholat isya, dia masih rada-rada sholat, akhirnya dia baca ngelantur, dia baca salah-salah, dia lagi agak mabok. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, wahai orang yang beriman, jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian masih mabok. Itu ayat masih ada sekarang dalam Al-Quran, tapi hukumnya sudah nggak berlaku. Jangan sekarang orang baca ayat itu, janganlah kalian mendekati sholat kalau kalian lagi mabok. Oh, berarti kalau lagi nggak sholat nggak apa-apa nih mabok. Begitu. Lah, itu sudah nggak berlaku hukumnya. Maka setelah itu sudah mendekati sholat, sahabat nggak minum. Mungkin dah di luar waktu sholat, mungkin mereka masih minum tuh. Kemudian di ayat terakhir yang mengharamkan itu ya tentang pengharaman khamar dan judi. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sungguhnya khamar, judi, ya, mengundi nasib itu perbuatan syaitan yang sangat buruk, maka jauhilah. Kemudian ayat berikutnya Allah menyebutkan, lihat tentang khamar ini. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Sungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan di antara kalian, kebencian gara-gara khamar dan judi. Subhanallah. Dan betul, betapa banyak keributan, permusuhan, pertikaian gara-gara khamar sama judi. Dan menghalangi kalian dari zikir kepada Allah dan menghalangi kalian dari salat. Maka berhentilah kalian dari khamar itu. Nah, setelah ayat ini turun yang tegas mengharamkan khamar, semua langsung sahabat buang semua khamar ini. Maka sampai khamar itu mengalir di gang-gang kota Madinah. Setelah itu haram khamar. Jadi khamar di surga itu beda. Dan Rasulullah SAW bersabda tentang penduduk surga, khamar yang diminum penduduk surga, man syaribal khamra fid dunya thumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Barang siapa yang minum khamar ketika di dunia, kemudian dia tidak bertobat dari perbuatan tersebut, maka dia akan diharamkan untuk minum khamar di surga nanti. Jadi yang dia minum khamar di dunia, dia nggak bertaubat,
belum sempat bertaubat, dia nggak bisa minum khamrnya nanti di surga. Dan berbagai macam minuman lainnya Allah sebutkan ya. Kemudian yang berikutnya rumah-rumah di surga. Ketika disebut tentang rumah di surga itu maknanya adalah istana. Yang kita sebut rumah, langsung yang terbayang di otak kita ya rumah-rumah seperti rumah di sini di komplek ini. La, istana. Makanya banyak disebutkan dalam dalil ya, barang siapa yang melakukan ini maka baginya rumah di surga. Barang siapa yang melakukan itu maka disediakan baginya rumah di surga. Maksudnya apa? Istana. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah tentang rumah di surga. Maka ini saya bacakan ya, terjemahannya karena waktu terbatas. Kami bertanya, wahai Rasulullah, beritakanlah kepada kami tentang surga. Bagaimana bangunannya? Kata Abu Hurairah. Maka Rasulullah SAW bersabda, batu batanya dari emas dan perak. Adukan semennya, labin itu semennya dari misik azfar. Kerikilnya adalah dari intan dan permata. Lalu tanahnya adalah waras, ya semacam tumbuhan yang harum, dan za'faron. Za'faron itu tumbuhan, dia wangi sekali za'faron. Barang siapa yang masuk di dalamnya, maka dia akan kekal dan tidak akan pernah mati. Merasakan nikmat, tidak akan pernah merasakan bosan, masa muda mereka tidak akan pernah hilang, dan pakaian mereka tidak akan pernah usang. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Begitu keadaan bangunan istana di surga. Batanya dari emas dan perak. Kemudian juga disebutkan di surga itu terdapat sebuah kemah ya, yang terbuat dari mutiara yang tidak berongga. Ya hadisnya panjang, kita skip aja. Intinya ada kemah-kemah tenda-tenda terbuat dari mutiara. Kita mau bayangkan ya begitulah kemewahan di surga. Kemudian pelayan-pelayan di surga. Yang berikutnya pelayan-pelayan di surga. Pelayan-pelayan di surga itu ada banyak, sangat banyak. Dan pelayan-pelayan di surga itu ciri-cirinya berdasarkan dalil disebutkan pelayan di surga itu anak-anak. Anak-anak yang mereka tetap jadi anak-anak, nggak dewasa-dewasa. Dan mereka Allah ciptakan khusus untuk melayani penghuni surga. Kemudian mereka sangat banyak berterbaran, pelayan-pelayan ini. Kemudian kulit mereka sangat putih. Allah SWT berfirman, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Mereka dikelilingi anak-anak yang kekal dengan membawa gelas-gelas dan cerek-cerek dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Wildan mukhalladun, anak-anak kecil yang kekal. Dalam ayat ini Allah berfirman, wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Berkeliling di sekitar mereka penghuni surga itu anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu saking banyaknya mereka bertebaran seperti mutiara-mutiara tersimpan. Kenapa Allah jadikan pelayan surga itu anak-anak? Ya karena anak-anak itu biasanya dia lebih gesit untuk diperintah, dan juga penghuni surga itu jadi lebih nyaman gitu kalau memerintahkan, karena mereka ini anak-anak kecil. Lebih nyaman untuk disuruh-suruh. Ya kan, nggak lucu juga kalau misalnya pelayan surga itu bapak-bapak gendut kumisan misalnya. Mau nyuruhnya juga segen ya kan. Makanya jadikan dia anak-anak yang kecil-kecil lucu-lucu seperti mutiara-mutiara bertebaran banyak. Terus dia keliling bawa-bawa makanan, bawa minum. Tinggal disuruh-suruh. Mau apa tinggal suruh. Jadikan banyak agar mudah untuk disuruh-suruh. Dalam ayat Allah berfirman, wa yatufu alaihim wildan mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Jadi mereka tetap muda, nggak akan menjadi dewasa itu anak-anak. Kemudian dalam ayat lain, wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Udah azan, Pak? Udah masuk Isya? 1 menit. Kemudian yang berikutnya perabotan di surga. Perabotan di surga seperti piring-piring, gelas-gelas terbuat dari emas dan perak. Makanya di dunia haram hukumnya makan, minum pakai sesuatu yang terbuat dari emas, dosa besar. Ada piring tapi pinggirannya aja dari emas, nggak boleh, haram, nggak boleh.
sendok emas nggak boleh. Itu dosa besar. Kalau disebutkan barang siapa yang makan dan minum dari bejana terbuat dari emas atau perak, dia seperti memasukkan api ke dalam api neraka dalam perutnya. Karena Nabi menyebutkan itu bagi mereka di dunia, orang-orang kafir itu biasa ya, mereka minum-minum dari bejana-bejana emas dan perak. Kata Nabi SAW, itu untuk kita nanti di surga. Makanya nggak boleh digunakan di dunia. Kemudian pakaian di surga, ya ini juga memakai surga, istabroh, sejenis surga, dan sutra, memakai pakaian sutra. Dan sutra itu haram bagi laki-laki ketika di dunia, nggak boleh pakai sutra. Adapun bagi perempuan boleh. Karena itu nanti juga pakaian yang akan dipakai penghuni surga. Adapun pembahasan berikutnya tentang bidadari surga, ini akan kita bahas terpisah insya Allah pada pertemuan berikutnya. Mungkin demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allah